Wa idza rusululan nalikane dikai wektu sapa ar-rusulu para rusul. Ukitat tegese dikai wektu sapa rusul. Bilwawi lan wawu bagian tiro asap ukitat wa bilhamdi lan hamzah badalan hale dadi dadi minhal saking wawu. Ya lho. Mantap bener. Ora paham. Secara tradisi apa? Ono ukitat kaliran opo. Biasa wae. Biasa keliru no. Sama aja nih, apalannya? Apa apalannya? Bahasa Arab itu unik, jadi asalnya itu waktu. Nah, waktu itu kalau jumlah itu sebagian orang Arab sudah bisa, makanya diganti aja. Jadi wukitat itu original, wukitat itu hamzahnya berjalan. Contoh yang terkenal ya ada yu'akidu tak tidak, tapi yang istimewa itu tahu tidak. Pinter nomor. Ya kan? Kalau di beberapa penjelasan Sa'ar itu mencontohkan wujud. Wujud itu orang Arab kadang ngomong wujud. Terus rasa pikir bisa itu orang hasil. Pokoknya mana ngerti, nah ini wukitat. Yang wukitat itu yang berjalan, hamzahnya berjalan. Wa idza rusulullah nalikane dikai wektu sapa rusul, wukitat tegese dikai wektu sapa. Ya kados ini aku kepengen model bebas ya, wa idza rusulullah nalikane dikai rusul wukitat. Ini masalahnya kan kita kadang kemarin ikut pakai apa? Wa aljamu idza idofatan ila jumalil afali jabal. Apa sih? Wa aljamu idofatan wa aljamu idza idofatan ila jumalil afali kahun tidak tahu isi apa. Idza itu harus sejumlah isinya. Artinya kalau rusul kamu jadikan mubtada nanti yang menjadi jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah isinya. Kalau rusul jadi mubtada, nanti jumlahnya jadi jumlah isinya. Makanya diulang idza ukitatir rusul ukitat. Biar jumlahnya tetap isinya. Stealing. Stealing no. Orang kiai profesional. Wa idza rusulu nalikane digawe wektu sapa rusul ukitat tegese digawe wektu sapa rusul ukitat silwawi wa bil hamdi kadalan hale dadi genti minha sange wa jumian tegese den kumpulna sapa rusul liwak den krana siji wektu li ayi yaumin tegese krana dina yaumin tegese dina adi ingkang gedhe ujila den persiapno utawa ditempokan atau dipersiapkan wis terserah pokoke ujila itu dikasih waktu untuk itu. Lihat jadi karena kesaksian ala umami mengatasi beberapa umat Rasul kitab ini telanjang. Untuk apa liyaumil fasl? Mana ngaji jalalan sing tenanan sampean nak Rasul-rasul dikumpulkan satu Muhammad satu umat sing ndi ya Muhammad niku sing ngojar. Keren apa? Keren. Coba umat sing ndi sing jujur. Jadi pasti seteni kaji Nabi keren. Dua jalalan itu gak sawi banget. Ini kalau salim alamah wah. Menang gaya. Tekan gaya. Gaya beneran itu. Dia suka mau. Sarkacir. Ujilat lidah jadi karena kesaksian ala umamnya mengatasi pro-pro mati rasul bersaksi kitab ini kelanjut nyampe norisa. Kalau kita ya posisi dipersaksikan menerima risalah yaumil fasl. Karena dino pemisah dino kol di antaranya makhluk. Mesti makhluk napa istilahnya yasin itu gampang yasin masing jawab wamtazil yauma itu menunjukkan di dunia itu mujrim sama soleh itu boleh kumpul. Kalau dia sini ngarep koyo yang ngopi, sambil bakul tengah itu, ini
dunia. Tapi sobat itu serai iso. Karena sobat itu muslim soleh itu harus Bisa. Oh, coba. Kalau sekarang masih bisa. Malahnya kita sing toyib, mereka sobat dia mizawal kobita, minalpolisi, was alal kobita, kalau ala. Saya ki orang liamiza. Orang liamiza. Jadi podo-podo ngambung Hajar Aswad, sitok kangen Hajar Aswad, sitok mbak Haji. Sama-sama museum Hajar Aswad. Ini jadi dunia. Sitok kangen sitok kangen Haji. Orang diliamiza, belum dipisahkan. Yang tidak. Rasa contoh kalau juga menyinggung banyak pihak. Profesional kafe. Nah itu ya pasal. Jadi pasal itu diulang berkali-kali. Kadang diistilahkan pasal, kadang dengan wanita yauma. Nah liamiza kayak rapal. Ayo saya hafal terus liamiza bahwa kita bayar coba rasa diterusno. Wes Pak Kobar. Ya jelas ya, liyaumil pas. Utawi redaksi model ngene wa ma'adrokan iku tahwilun iku ndadekno prahara. Mesti ben wong ora tahwilun gawe prahara, gawe apa wis. Soale goro-goro utawa nganggep gedhe lisani maring tingkae pasal. Wailun den roko wel iku yauma idin ing dalem dinane iku sampean sing seneng. Kaya kula nu saya itu pastikan kita ini ngaji paling enggak bukti sebagai musyrik sebagai apa? Membenarkan Quran. Sampai ingin kita bisa itu kan bukti kita membenarkan Quran. Setidaknya lepas dari status mukadzib. Jadi kan ora usah bayangno dadi wong saleh nganti kowe ngaji, iku bukti. Musyrik waliane. Makanya nanti kalau malaikat-malaikat yang lebokno kene neraka dari wailu ya maidil lil mukadzibi wa ana minal musaddiqin. Kan gak mungkin ya jamaah atau jalalain. Ya azab takdir kita bilang. Orang apa. Cara kata-kata itu gak bantu. Mesti pantas ya ahlal jalal. Ya ahlal mahabbah li kita bilang. Jadi dengan ngaji tidaknya tidak apa mukadzib. Tapi juga apa? Makanya bahasa Arab ketika rame-ramenya musyrik ngaku nabi saya maklumatkan. Makanya kesunatan itu zaman akhir jeneng Sumarno dua sunat. Kok gak mungkin ngaku apa? Paimen. Jadi dia itu baca, terus namanya ada musyrik dulu. Ini kok saya? Karena jenengmu Parto kan enggak ada. Lah sing kadung jenenge Jawa terus no. Terus. Ya jadi ngaji Quran dikenali. Piye-piye yang masuk neraka itu bukan musyrik. Pastikan kita ini minal musyrik. Makanya sering disebut bala ala jadi kita kan syahid Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Pastikan kita ini minas syahid. Kita berdoa, rasa kemen mandi. Gue ngeling-ngeling ada pengen. Terus ngomong aja, ya Allah tidak harus mustajab. Ini maklumat kalau saya ini mengakui eksistensi engkau. Cara kitab-kitab hakikat kitab tasawuf. La'an ukhramal ijabah. Ahabbu ilayya min ukhrama ad-du'a. Saya tidak mustajab lebih senang daripada saya bisa doa. Karena doa itu sudah mukhuli. Mana kalau doa murah mandi, karena itu penting doa mandi. Karena sekali pernah mandi terus gak mandi, Tuhan nggak konsisten. Mana soal Tuhan. Kalau itu saya kan yakin, dongane wong-wong rada bulat-bulat kan jarang mustajab. Kalau itu dipakai ukuran ada Tuhan masalah. Karena banyak ada
Mustajab nih enggak mustajab. Makanya banyak ulama yang nggak pasti suka doa, suka muji-muji pengiran, karena takutnya ini dipakai ukuran hubungannya dengan Allah. Makanya ya bertaruh, ini jazai doa itu bertaruh. Ngomongin ini. Makanya kan Quran dimulai Bismillah, Alhamdulillah. Yang pertama itu muji Allah. Inna wa yuhibbu ayyuhmat Allah itu suka dipuji. Ya caranya gimana? Ngitung yang sudah terjadi saja. Fadkuru ala Allah, ngitung. Ditekdir Islam, ditekdir mukmin, ditekdir kambinan kayak mana? Ditekdir apa berarti? Itu aurat ya. Itu tiba sayuari sawatikum. Misalnya ngaji jalan enggak paham, sisanya masih pakai apa? Artinya melakukan berdoa, melakukan berdoa. Padahal Allah jawab, ora ono hambaku berdekat dengan aku setingkat berdekat ngelakoni sesuatu yang saya perbukan. Masuk pakai apa? Aurat. Lu coba jangan gue jalannya tapi kakoan cekak. Masalah. Oke. Paling kan sudah ya sudah ikhtiasan, sudah itibaan, sudah anu negawe pangeran guru jinatakum. Ada ulama yang bilang memahami Quran bagian ulama. Nah, orang awam mesti ngaji, maca, sholat, maca, serapati pahamlah, nganggo kalbi. Ini saya ingkepuli masjid. Lu coba kalau ayatnya mutabak baru ingkepuli masjid habis. Jadi aku nak baca Quran, api ya Quran. Orang awam butuh nak sholat itu kalbi. Serau sampai dasar jadi ulama. Saya kadung ulama, benar ulama. Bisa pak? Masih ada tulisannya wakulu. Gue sampai sholat, maka mau bersolat mangan. Semangan, warak turu. Ini tuh sumpah dia gigi. Kalau di rumah kan biarin, jadi harus berakhlak. Kalau pas di rumah kan dicucuk. Makanya amtas alhum kordan, fotora turut. Kalau ngaji itu tidak ada jalan keluar. Jadi kalau suwon kalau anda tidak paham jalan sholat rapat ini pengiran setidaknya manggu ambi. Kalau kita sholat itu khusus zina. Jadi bukan buatan gue ya. Kalau itu kan belajar pakai itu banyak sekali. Ada ulama menjadikan begini. Takmilah atau ideal itu tidak boleh jadi definisi. Yang jadi definisi itu pokok-pokok. Sehingga Allah itu kalau mesti sujud ya sujud saja. Sujud itu apa? Melibatkan anggota tujuh untuk tunduk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika saya ulang lagi, ketika ada ulama bilang khusyuk itu rukun sholat itu dibully sama ulama-ulama lain. Khusyuk itu subjektif. Pemain utang banyak khusyuk. Banyak. Tapi gerakan fisik itu standar. Apa gerakan fisik itu standar? Karena Allah itu mensifati umat Nabi itu hanya gini. Anggap saja taruh itu sifatnya ke Nabi. Taruh humrukaan sujud. Yang penting kan Nabi dulu itu sujud. Tidak ada penjelasan. Pas rukuk itu hanya film Allah. Itu semali-mali ya. Dia orang mali. Tidak usah. Itu kan bagus. Taruh ayat Muhammad ummatakan rukaan. Itu kan fisik. Sujud itu gerakan fisik, rukuk juga gerakan fisik. Enggak ada di Quran wa fi ruku'ihim zakaruha. Oh. Wa nasuhu ma fi qulubi illa Allah. Ada penjelasan itu untuk wali. Saya dulu kalau ngaji Mbah Mun, kalau nerangkan itu mesti bilang gini. Isi batasane wali ke jo melok-melok. Itu urusannya wali, kamu jangan ikut. Misalnya orang tuh makannya sedikit, kalau sholat khusyuk itu wali. Kue nak orang wali. Kue mangannya sedikit, kuru rawali.
Rugi. Makanya kalau baca Quran video ya tarohum. Makanya fi'lul qalbi itu udah usah bagian dari satu sikah. Enggak ada di sholat mazhab satu mazhab lain fi'lul qalbi yang menjadi satu sikah, enggak ada, semuanya fisik. Apalagi jenis haji fisik semua. Kuelen pangeran tawafem pengkindo. Sampai relen pangeran hubung itu, terus sayang itu. Iya. Makanya Titen itu lah. Pelaku. Kamu ingat Allah terus, tapi nyuruh pakai celana dalam, pakai mahit yang berjahit. Belum pengiran terus. Sama yang aku pakaian tidak berjahit, tawafin gitu. Sama. Saya normal secara fisik. Sebenarnya pakaiannya tidak berjahit. Jadi betapa baiknya Allah. Sering dalam ibadah itu hanya syarat-syarat fisik. Lah semoga. Ini secara fisik mengikuti tafsir. Saya pastikan. Betul ini saya pastikan. Ada malaikat yang agak hasut, agak sentimen. Malaikat itu kan banyak. Ada papan atas, papan tengah. Ini yang enggak papan atas. Malaikat ini sudah kamu jalan-jalan saja. Mencari tilakot dikri. Masjid ilmu. Kalau kata orang itu kan masjid halal wa haram. Setelah itu ketemu masjid ilmu. Terus kata Allah, sudah ya itu, diam semua di situ. Wah malaikat semuanya sama afgan. Malaikat ada yang sentimen. Tapi ada di situ nyari temannya. Dia sebenarnya ada ingin haji. Ingatihim fulana. Bila maja alih hajatin. Nyari teman. Nyari konco WA. Konco bisnis itu. Bagian rumah itu. Tapi apa kata Allah? Humul kaum mulai skobihim jalisun. Kalau di redaksi Bukhari, humul kaum mulai skobihim julasan. Sudah tetap sama afgan semua. Itu satu kaum, siapapun yang di situ mendapat ampun. Siapapun yang di situ. Termasuk yang ada. Apalagi yang bawa jalanan. Itu adalah fisik. Sebenarnya adalah fisik. Karena nyontek malaikat yang agak sentimen itu bisa dibantah. Makanya malaikat ini dapat ngaji. Enggak misalnya, gue tapi wiridan, tapi ini gue nih kuat. Wong udah kabeh tapi enggak bilang. Tetap malaikat enggak mau tahu. Karena ngukurnya apa? Fisik. Enggak bisa bayangkan. Artinya enggak bisa. Jadi wong kula merem bagus. Meremelek. Makanya ketika ibadah itu disyaratkan ideal oleh sahabat, Nabi enggak suka. Ketika Nabi ngendikan wafi buki ahadikum sedekah. Sudah ngumpul istri kamu itu sedekah. Asal masih mau loh. Bentuk ancaman. Lalu mamroatin ngene-ngene. Dipanggil enggak mau. Anak dan malaikat. Apa jawabannya Nabi? Jawabannya Nabi itu hanya menerangkan fisik. Alih sawadu ahafi haromin. Apa anak alihi wisru. Iya, nak sing dikeloni wong liya. Padahal lagi mabuk cumu secara mau fisik tak. Aku wis wedi. Kan wis serius kakek problem. Itu kan artinya apa? Sahabat itu ingin ideal ibadah dia etika, akhirnya. Ternyata Nabi mencontohkan sudah lah kamu kumpul istri kamu juga ibadah. Sahabat tanya, ayat di akhir sudah syahadat wa walahu asrun. Masa Nabi urusan kelon itu ada? Ternyata Nabi jawabnya fisik. Iya, kelon wong liya malah dosa. Segampang itu Islam itu. Lalu misalnya ada ngaji, tapi ngaji kecuali gak paham. Iya, bentuk juga. Oh berat, malah berat ya. Berat. Akhirnya malaikat, serap paham lu aku ngaji. Makanya penting gawe nasi bisa itu penting. Kalau bocor, saya pastikan di tafsir beberapa tafsir. Yang penting Anda tidak mengkaji. Itu jelas maklumatnya Allah itu wajib ya wajib.
Wes jenenge ngaji tetep gak mukaddim. Masih kok. Mukaddim tidak mungkin. Nggih. Terus aneh-aneh. Pola wis ngene iki papasan. Silakoni. Nah, saya beri contoh ya, ini di tafsir lagi. Kalau biasanya memang gini kalau saya siapa kita ini karena ngaji kiai ini dikulak terus dijual. Tapi kiainya ikhlas. Yang dosennya itu aman. Jadi, ini cerita biar zaman tambah. Sebetulnya di beberapa tradisi kita, tradisi ulama ahli sunnah wal jamaah, kita. Kalau ini tadi surat apa? Nun ya? Itu kalau apa? Kalau enggak bikin ukuran. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina seterusnya. Alladzina yattaquna syirka billah. Jadi enggak harus takwa yang ideal intisalul amamir wali lah itu salah. Cara bangun itu urusan wali. Urusan kita ini yattaquna syirka billah. Wa aqulu hadzal qawlu inti huwa as-safiqu alladzi la ma'jila anhu. Ulama wa yadullu alaihi wujud. Annal muttaqiya an-syirki yasduqu alaihi annahu muttaqi. Li annal muttaqiya an-syirki mahiyatun muraqqabatun min qaidini kan hanya memerhatikan dia suka mantep dan nanti kan agak bulat. Terus pada annakul laman sadaqa ali annahu muttaqin an-syirki faqad sadaqa ali annahu muttaqi. Orang ketika disuruh menyembah selain Allah enggak mau, itu berarti menghindari selain Allah. Artinya tujuan dia hanya Allah. Itu sudah disebut muttaqin. Hanya gitu itu sudah disebut muttaqin. Jadi waktu itu orang semalaman saja itu tidak. Nah, kemudian kitab-kitab yang sudah retorika orang-orang soleh ideal terus takwa paling pokok itu takwa minasyirki. Setelah itu takwa minal kabair. Terus lama-lama takwa minasoghoir. Terus makom paling tinggi takwa minal ghoiri. Lupa. Wah gaya toh. Sampai kemudian mafi jadi lawan taubat. Saya periksakan, tidak saya puji sebagai orang tasawuf. Taubat, no. Enggak usah sok-sokan. Dulu yang orang-orang gitu kan Husain Al-Khallat, Abu Yazid mungkin fisiknya, jejak rekamnya kan jelas. Oke, jujur ini mafi jadi. Tak obat no yakin no. Orang tak golek rumah sakit sing mahal. Wong ora ngarah mari. Meneno dhuwit no. Jadi segampang itu. Artinya gini. Cara ilmu mantek itu, ya mukadzib itu waliane lawan katane musaddiq. Ya sudah, orang sing yattaquna syirka yuqalu lahu al-muttaqun. Sudah itu. Terus kata ilmu mantek, takmilah itu nggak boleh jadi definisi. Ya tentu kita sholat, kita zakat, kita puasa, tapi tetap takmilah itu nggak boleh jadi apa? Nggak boleh kamu definisinya mobil itu yang ada AC-nya, yang ada aksesorisnya nggak bisa. Mobil itu soalnya nomor ini rodanya papat, terus panas kabeh. Ya itu jadi mobil. Nggak boleh definisi mobil itu yang ada AC-nya, ada aksesorisnya. Terus joknya empuk, enggak boleh. Definisi kok kemana-mana itu enggak boleh. Sesuai mukmin itu sing iso maca jalalan, wah kacau. Man syahidah syahadatal haq ya mukmin. Lah soal kok ketambahan perfasek ya sudah. Tapi mukmin dulu. Ya nanti kan setelah rodanya 4 bentuknya kotak gitu definisinya mobil. Nanti tinggal nambahi ngadat, butut. Enggak apa-apa tapi tetap mobil. Paham ya? Terus niki kersane niku. Kersane jelas. Terus innal muttaqin alladzina yattaquna syirka billah. Sudah enggak ditambahi lagi. Wa aqulu hadzal qawlu inti wa as-sahih alladzi la ma'jila anhu. Nah, itu kan ekstrim banget. Yang di sini itu kan ekstrim banget.
Ini batasannya paling ini ya. Paling minim. Paling minim. Untuk yang enggak daftar wali sudah cukup gitu. Alladzina takuna syirka itu. Hadza qawlu indi huwa sahih alladzi la ma'dil an. Ya, harus itu. Nah. Oh, harus itu. Enggak ada pilihan. Enggak ada pilihan. Harus begitu. Lalu kalau nak ketemu soleh-soleh ideal kan sudah sering sowan kula. Kedai jenengan ngene, Mas. Suruh ngajimu khatam aku lah, nak bab mungkin ibadahnya soleh kok, tapi nak ngaji keliru kan. Sebenarnya aku keliru. Baru tak Salim memang Pak Rozi nggak ada pendapat lain ini. Termasuk pendapatmu itu penting. Ya kalau terus ya. Jadi jenengan banggalah karena tidak wailu yauma idzil lil kadzibin. Ya nanti kalau ketemu malaikat kok minat mbek kowe. Wacana. Qala wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Pokoke kaya nak khutbah ning omah lho. Qala wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin wailu yauma idzil lil mukadzibin. Kowe ku malaikat kok ngono ku piye? Aman, aman. Hada iki waidun iku ancaman lahum kedhe mukadzibin. Alam nuhlikil awalin. Alam nuhlik ana ta orang rusak kita, ngrusak ingsun al awalin ing dhisik-dhisik. Sing krana bitaktihim krana oleh mendustakan para awalin ing ahlaknahu. Tegese rusak ingsun hum ing al mukadzibin. Sumanu diumoko nuli ngetut gurene ingsun. Hum ing kabeh wong dhisik tak terusno al akhirin ing sing guri kabeh. Sing miman setengah sanging wong kadha utawa miman sing akhirin iku miman sanging wong kadha kang yo mendustakan sapa ikilah wong-wong utawa man to akhirun kakufari Makkah kaya dene kafir Makkah. Fanuh likuhum to fanuh likahum mongko ngrusak ingsun hum ing kabeh. Kadhalika kaya mengene kabeh mistafilina tegese padane perilaku kita atau keputusan kita fil mukadzibin nafalu nglakoni ingsun fil muslimin kelan wong sing pendosa. Bikuli maneh seklan sakabehane wong ajro marang dosa sapa man fima ing perkara stabilu kang ambek teko koma. Panudiku moko ngrusak ingsun hum ing mujrimi. Ing sebaliknya wailu yauma idzil lil mukadzib. Justru pengumuman diulang-ulang itu kowe sing ayem. Jangan-jangan wailul mukadzibin pengumuman pertama. Berikutnya lil mukminin al fasikin. Ternyata enggak, di semuanya diulang-ulang tetap wailu yauma idzil. Wani saya baca Quran tuh senang sekali. Ini kalau pengumuman kedua beda, ketiga beda, bisa masuk kita. Makanya saya tuh bangga dengan Quran itu bangga. Pengumumannya konsisten. Loh kalau lama-lama wailul lil murain, wailul lil mubalighin sing talabul ujrah. Wailul repot. Wailul lil kiyain alladzina talabul mansib wal jah. Repot. Masuk lah. Wailul liman ba'u ibadatul haji wal umrah. Repot semua nanti. Supaya sama sih senang baca Quran. Wailul mukadzibin diulang-ulang masih wailul. Jadi kamu ini sedekah lazim sing pas sedekah wahul lazim. Lo kan sedekah itu kan kontra tidak menjadi mukadzib. Maka ini sedekah wis dijiwai itu. Ben malaikat wah kondang tenan jadi. Mengenai kurang apa nih? Makanya ngaji bang soleh-soleh yang terlalu itu rodok dikurangi. Bahaya. Mas bahayanya itu menjadikan definisi soleh itu segala-galanya. Loh betul loh, saya itu pengagum orang alim di bab ngaji loh. Kali baca kan? Begini ada cerita. Imam Ghazali itu kalau masalah fatwa atau ilmu itu gak suka sama orang soleh. Itu masyhur itu beliau. Karena beliau itu trauma. Ada orang soleh menfatwakan pengalaman dirinya. Wah untuk jadi wali itu harus wiridan, sering iktikaf, sering gini. Akhirnya apa? Seakan-akan untuk jadi wali itu harus seperti itu. Makanya beliau menjadikan wasufiyu la yatakallamu ila an khalih. Kalau ngaji sama orang alim itu orang sing ngomong, sing ngendikan sesuai ilmu. Sehingga dia bisa jadi coba. Umar itu dapat hidayah justru ketika ingin bunuh Rasulullah. Itu kalau orang alim cocok tidak cocok kan cerita. Umar itu dapatlah Rasulullah. Terus ketemu orang. Bagaimana kamu bunuh Muhammad? Saudara putri kamu itu sekarang ikut dicari. Setelah dicari ketemu di parnya itu. Pas baca Quran Toha itu menjadi sababu Islami. Said Hamzah itu gak ingin Islam. Dia tuh hanya ingin mantau Abu Jahal.
Dia tuh diceritain maulah dulu orang Arab mulai dulu punya jariah. Tadi kemenangan kamu dihujat sama Abu Jahal. Enggak terima deh. Diparani. Fahamalat du alhamiyah. Ala Islam. Jadi dia karena tersinggung punya keponakan kok siksa orang lain tersinggung terus dia masuk Islam. Jadi masuk Islam itu dia nggak paham. Pas pertama masuk Islam. Kamu tahu Muhammad itu siapa? Ponakan kamu. Kamu tahu saya sekarang gimana? Saya sekarang ikut Muhammad. Kayak apa? Artinya apa kata Imam Ghazali? Masalah fatwa jangan ikut orang soleh akan menceritakan dirinya sendiri. Jadi wali itu ngono. Pertama di duit kalau umroh mencerita. Seakan-akan rezeki itu hanya dari jualan apa? Umroh. Nanti kalau toha ya seakan-akan rezeki itu mesti dari mubalek. Enggak dari dukun ya seakan-akan dari dukun. Tapi wal alim alladzi yatakallafu anisya bima huwa alaihi atau alama huwa alaihi. Sehingga di kitab-kitab tasawuf yang sekarang orang alim kayak Imam Ghazali tetap cerita sesuatu yang ngaji ulama sekalipun kayak ada bab ulama. Lah berkahnya orang alim itu cerita objektif, sehingga cerita. Coba yang mata ini Wasid, yang mata ini Hamzah itu siapa? Wasid. Qatala ahabban nas ila Rasulillah. Tapi awal dia mendapat hidayah itu setelah membunuh Hamzah. Cocok tidak cocok itu ilmu. Jadi orang soleh itu bisa diikuti fi'lunya, kita hormat. Tapi ojo ngaji, ojo fatwa. Munib dalam saling ngaji mesti cerita, Masya Allah raudhah itu. Pokoknya orang Islam tak orang sowan Kanjeng Nabi. Lah itu kan fatwa itu kan masalah. Nah cara fikih uang yang ada yang mendesak ya perlu air, hormat keluarga, hormat anak bojo. Tapi nak cara biru umroh. Pengajian sing pokok ya di madrasah apa itu homsi. Tapi nak cara toha ya pidato. Nah, orang soleh-soleh ini pasti akan cerita. Dakwah itu pidato. Seneng Nabi itu umroh. Tapi kalau orang alim enggak. Ada orang puasa Senin Kemis atau umroh itu bukti seneng Nabi. Ada wong sholat fardu terus ya bukti seneng Nabi. Ono wong kelambenan ya bukti. Jadi loh betul. Pertama nikmatnya Allah yang diundat-undatkan ke Nabi Adam itu nikmat pakai baju. Sehingga ketika Nabi Adam makan Syajaratul Khuldi, pertama sanksinya apa? Bajunya copot. Berarti nikmat baju itu luar biasa. Itu nikmat surga. Makanya kalau aku sering kondo bojoku. Alhamdulillah dek sing ngaji jalalan aku kelambinan kabeh. Pakai baju ini prestasi. Coba saya pakai definisi ideal. Apa artinya ngaji jalalan tapi gak paham? Repot kan? Repot banget. Definisi itu membingungkan. Clear ya. Jadi Imam Ghazali buatan kula sudah. Kalau ngaji itu kok karena orang alim ini akan ngomong sesuai fakta yang diceritakan Nabi, termasuk cerita-cerita yang merugikan orang alim itu sendiri. Ya kan tadi ada bab ulama. Imam Ghazali itu sampai di salah satu mawadik saya itu lebih mungkin. Tapi hadis ini ada di Muslim pertama. Ada orang sujud itu kayak apa Ben? Diinjek sama orang. Orang ini fasik. Wati'a raqabatas sajid diinjek. Terus yang sujud ini yang soleh tapi tidak alim. Saulah lagi soleh tapi tidak alim. Makanya dia ngomong, wawahi la yaghfirullahu laka. Mencatut nama Allah dan sepihak. Hanya menghentikan wawahi la yaghfirullahu laka. Itu saat itu juga. Allah memberi wahyu sama Nabi sezamannya. Qul lihada sajid. Mangdalladzi ta'ala alaiya alla aghfira li fulan. Qad ghafartu lahu. Bagaimana mungkin saya yang Tuhan disifati hanya tidak memaafkan? Saya ini punya sifat memaafkan. Kok hanya dicatut yang tidak memaafkan? Maka ngertikan dia. Kalau saya memaafkan yang menginjak dia. Itu juga diceritakan sama kitab Ihya. Padahal orang Imam Ghazali kan masih bela yang sujud. Tapi atas nama ilmu. Enggak boleh nyifati Allah sepihak. Misalnya saya nyifati la yaghfiru wa lakum. Karena saya tidak suka kamu. Terus Allah tak ikut-ikutkan. La'anakumullah. Enggak boleh. Allah tetap nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa ana adabi wal harus dua-duanya disifati. Jadi tidak boleh misalnya Tuhan kalau dia manggil Tuhan, wah sudah tuh
Oh, adol agama tidak boleh. Iso wae adol agama, iso wae ndak. Harus kemungkinan harus diomongkan. Itu orang alim. Kemungkinan harus Mune sering umroh, iso wae kangen kanjeng Nabi. Tapi iso wae mergawe, tapi harus dua-duanya. Enggak boleh satu-satunya, enggak boleh. Imma itu. Loh enggak, ini saya enggak guyon, saya serius. Pasukan-pasukan yang mengalahkan Nabi di Uhud secara lahir, tentu kalahnya Nabi secara lahir di Uhud. Itu orang-orang yang nyuwun sewu Nabi itu saking marahnya. Kaifa yusihu qaumun fa'alu bi anbiya'ihim kata. Pokoknya Nabi itu janggal kalau mereka akan jadi kaumun sing aflahu. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibum. Jadi nyifati Allah itu harus sesuai sifatnya. Allah bisa yu'adzib, bisa yaghfir. Apapun tidak cocok kita. Makanya kalau nggih hormat berarti yang fase iki hormat karena menghormati hukumnya Allah bisa saja ya tubuh di akhir hayati. Nah itu fairnya ilmu lagi itu fairnya ilmu. Kalau orang soleh tidak bisa, berarti dia garis. Makanya as-sufi la yatakallamu illa an hali, wal alim alladhi yatakallamu ala ma huwa alaih. Jadi soalnya misalnya swargamu udah dhuwur timbang aku iso ae. Karena Allah itu sakit. Kepengen ngalim ra kasil alim, kepengen wayo ra kasil wayo. Kesuwen ngempet, apa ora kasil. Loh Nabi itu kalau menceritakan ahlul jannah itu haru. Kenapa mereka ahlul jannah? Hajatnya banyak tapi terhenti di dadanya, gak ada yang kesampaian. Mulai sampai nak mumpung melarat, sebanyak-banyaknya hajatnya. Nanti kan kelihatan banyak enggak kesampaian. Nah itu nanti terus Allah haru. Akhirnya dimasukkan ke surga. Dijoli. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kelemahannya orang soleh itu, kalau di fatwa ya sama tidak di perilaku, dia akan cerita, oh soleh itu dungene wiridan iki, seakan-akan itu satu-satunya jalan ilallah. Padahal aturuk ilallah, no? Kak ada jero malah bagian ulama bilang kak ada jero. Coba kalau orang alim cerita, ada rojulun bahiyun, terus dia, ini hadis sahih, dia sah. Jadi riwayatnya dua, ada imro'atun bahiyah, ada yang rojulun bahiyah. Dia sangat kehausan terus ngambil air di sumur, saking susahnya ngambil pakai khufnya terus melihat kalban, melihat anjing, terus wah ini asobani terus dia ngasihkan fasyakarallahu lahu faghfara lahu. Sehingga orang alim akan cerita di sumur Allah itu toreknya banyak, bahkan ada orang sekedar minumin hewan anjing. Loh kok anjing bahaya semua. Sudah akan di hewan itu biar netral Mas. Karena nanti diterusnya hadis itu asal hewan tidak anjing. Kulika bikin rosbah asrun. Ya Nabi yo banget ahli usul fikih itu yo. Waki atau aininya anjing calon usul fikih, tapi nanti hukumnya ditakmim. Ngunang terus ke rumah tasu. Artinya gini, Pak Sigit. Wong alim akan cerita asbabul maghfirah itu banyak. Istighfar ya diceritakan, sedekah ya di sakyul kalbi ya diceritakan. Bahkan gak kasil maksiat juga diceritakan. Warajulun da'adu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala ini aku sekedar gak jadi itu juga bagian dari wali. Syaratnya kejadian dirayu tapi udah coba loh. Kita kebablasan. Ada orang yang sangat menarik menggoda kamu ngajak. Terus kamu ini apa. Tapi ini ijazah nggak boleh dicoba ya. Tingkat riskannya tinggi. Sangat tinggi. Banyak gagal. Terlalu jujur. Artinya gini, kalau orang alim akan memfatwakan sesuai ilmu yang dibaca. Meskipun itu tidak toreknya dia. Tapi kalau orang soleh hanya cerita yang pengalamannya dia. Itu saya batasi sejak 1 hari berkali-kali. Ya, as-sufi la yatakallamu illa an hali. Ya akhirnya ijazahnya repot. Misalnya ini dari wali lewat dalail malamnya sholat 1000 rakaat. Nyoro sampean. Saya sampean ngaji aku kan tenang. Ono wong mau ngombeni kewan. Ono wong ape maksiat ra sida. Ono wong ngaji rafan tapi gerudak-geruduk. Warga. Karena orang alim ini humul qaum mulai sekobihim dari itu. Jadi variannya banyak.
stoknya banyak. Lah sing repot sing ngedol-ngedol gini. Bakal jadi. Sudah saya ikhlaskan semuanya lillahi kalimatillah sudah. Pengecer. Jelas ya. Jadi diulang lagi wailu yauma idzil enggak dirubah. Tak kidon te dawe iku tak ke. Alam nakhluqum mimma imahin. Alam nakhluqum ora ada ingsun ngisira kabeh mimma insani banyu mahinen kang lemah. Artinya kalau dibahasakan hina itu enggak pas. Makanya mahin diartikan apa? Dhaif. Jadi jangan ada konotasi manusia itu aslunya dari suatu sing apa? Mahin. Mahinen dhaifin tegese lemah. Wa te alma-almahin iku almani mani. Padahal nama kau gawe ingsun hu ing mak fi korone ing bangunan makinen kang kukuh harizin manane kang iso jaga wa te almakan al haris wa rahmu ta rahimu rahim ila qadarin maring batas maklumen kang dilenono wa te waktu qadarul maklum al qadarul maklum iku waktu wiladati waktu wiladah faqadarna mongko nyiptakno ingsun ala jadi ka ala korori makin atau fi korori makin fani mamong bisa bagus-bagus sapa al-qadirun dat sing nyiptakno atau sing kuwasa nahnu te kita. Misalnya ada kiai-kiai di Indonesia umumnya di Jawa itu apa setelah nikmatnya khabar muqaddam setelah itu fa'il terus al-makhsus bil madhi atau bidami itu mutada apa mahdhuf. Ya sesuatu wa yuzkarul makhsusu masih selali kiai profesional. Wa yuzkarul makhsusu ba'du mubtada al-khabar ismin laisa yabdu tarik abadah masuk reson terus. Ini mantan apa lausia semua, tapi error. Untung Quran lali. Ayo balen iki wayut karul maksusu ba'du mubtada al khabarismin laisa yabdu abadah. Ya ketugal ya abadah. Apa? Faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Enggak dirubah kan? Coba kalau mau ketika wailu lil mukminin al fasikin habis kita. Alam nas'al. Ana ta ora gawe ingsun alardo ing bumi tak gawe kifatan ingkang ngumpulno. Maknane ngumpulno ahyaan yo ngumpulno wong urip, amatan ngumpulno wong mati. Lafat kifatan kamas dari kafata kalau sini mas dari kasta di makna doma edo matan dari sing kang ngumpulno ahyaan ing wong sing urip-urip ala doya misale dikumpulno ning dhuwure arat wa amatan ngumpulno wong mati sifatnya dalam dhuwure arat wajah analan ge sapa ingsun sian dalam arat ing dalam ikilah arat rawasi ing boro gunung sama khotin kang dhuwur kabeh balan iki boro gunung bertafiaten kang dhuwur kabeh was kaya nalani rami ingsun kemi sira kabeh maan banyu furotan kang seger. Asban tegese sing seger. Hadza asbun furat. Apa hadza asbun furat. Ayatnya apa? Wa ma yastawil wa ma yastawil bahron to. Amin amal. Wa ma yastawil bahron. Hadza asbun furatun. Bocah apa Quran kok karwan temane asbun furat. Wa ma yastawil bahron. Hadza asbun furatun sa'ihun sarabuhu. Wa ma yastawil bahra hada atur suratun sa'igun sarabu wa hada milkun langsung milkun oh nasibmu sing milkun dulu ini lanya gara-gara kena ekonomi makanya paling dosa itu istrinya karena sering marah terus error kasihan. Nah, Hafid itu ilinya semindi. Podo-podo pas-pasan dah. Hafid. Podo-podo kena ekonomi. Kok Hafid? Berarti itu zaman apa rumah? Ora lah ngenyek uang. Ngenyek uang. Iku nak semaan kurang jam gimana rata-rata pas bisa satu video sedira video satu punya teman satu hari 2 kataman tapi nanti nulis yang order itu kalau nggak ada yang order nggak jelas betul berapa nggak usah jeda misalnya ditampang hitung jedanya 1 jam 5 juz itu macam ini Iku
Yang nyemak hanya lihat belakangnya. Misalnya gitu. Ya ilmu tasawuf pun turun apakah biro siapa kau turun walau walau rupika pasuri dan kau pernah kau hadal kau mesti yang menasir kalau kau tidak beres. Ya jelas cara kau orang Arab kau berambekan. Wah satu jam. Kira mikirnya ni kan nak semak. Dia macam ni misalnya toha. Gak misalnya terus. Manjalah kalau susu Asmaul Husna. Ya biar terus. Terus susu terus. Faklah nak lah susu. Gak misalnya tarten. Boleh. Gak maksudnya pendengar itu nikmati. Boleh. Ya yang mutasir kumfaun biro rabbaka fakafir wa syabaka fatul. Itu termasuk sepetalan. Suara tidak tahu deres. Ya misalnya. Ya yang mutasir kumfaun biro rabbaka fakafir wa itu termasuk apa? Nah, sing dermemel ini. Iya. Usul alih hati saat asar. Aduh. Kembali kata jika mau coba. Nak cara Abdul bin Nasir jadi itu. Hasan hadisir. Terus tansurun Al-Quran nasran tokoh. Kayak. Saya teruskan. Samikhatin wa asqainakum ma'an furatan wa ma yastawil bahran hadza asbun furatun sa'ikhun syarabu wa hadza milhun ujah wa ilu yauma idzil mukadzibin wa yuqalu lil mukadzibina yaumal qiyamah indam dina kiamat apa sing yuqalu dawu intaliku ila ma kuntum bihi tukadzib intaliku budala sira kabeh ila maring perkara kuntum ana sira kabeh iklan ma minal azab iku tukadzibuna gorono sira kabeh. Maksudnya kamu menuju sesuatu yang kamu dustakan. Ternyata yang kamu dustakan itu faktual, itu nyata. Coba kamu ke sana. Intaliku budala sira kabeh ila dilin maring kegelapan, yup-yupan. Dari mana nih yup-yupan di salah si suapin kang duweni telung cabang. Huwa taidil ning kene iku dukhonu jan. Ya tambahi huwa taidil ning kene karena dil itu konotasinya harusnya kan positif, tapi di sini dil yang negatif. Huwa taidil ning kene dukhonu jan nama iku asapen rokok jan. Idar tafa analikane munggah apa dukhon, iskara kok mongko pecah apa dukhon, terpisah salah safiroken kelan telu pira-pira cabang. Ya azumati krana gedene dukhon. La dalilen ora dadi zil sing nyupi, kaninen tegese sing nyupi, sing lindungi. Diluhum kang iso napa nyupi apa zil hu ing wong akeh min harri dari kalyom saking panase iklasina. Wala yuhnilan ora nyemuge napa zil, manane nah niki kan wala yuhni. Supaya sampean apa? Berjan anhum saya apa? Ya ludu nggih. Oh. Nganggo ya. Ya berarti bener ya. Wala yuhni lan ora iso nyemuge napa zil. Ayar durise nolak apa zil andum paring kabeh sean ing perkara menalah habi saking panas. Ainari tegese neraka. Nggih kula terusaken ya. Saya itu sering cerita bahwa Mbah Maimun juga bapak saya juga riwayat dari Mbah Siber. Itu sering cerita, tafsir itu tidak boleh mengganti Quran. Karena tafsir itu apapun hebatnya itu qaulul wa mufassir. Quran itu asma'u wa asmalu min dalik. Misalnya gini. Saya dulu ketika ngaji itu sering diceritani bentuk piramida, bentuk begini itu karena bentuk yang nggak bisa menghindar dari sinar atau dari terpaan matahari. Bentuk piramida. Kalau kotak, ya bentuk kotak gini, kalau ada sinar, kamu kan bisa sembunyi di sini. Bentuk yang kamu nggak bisa sembunyi itu kalau bentuknya apa? Piramida. Karena kalau piramida kena sinar itu kena semua. Berarti kalau kena panas ya kena semua. Tapi kalau kotak masih bisa sembunyi. Makanya ilah diling di salah si suap itu satu goyah betapa nggak bisa menghindari dari panas neraka. Karena tadi bentuk seperti itu akan kena semua segitiga tadi. Segitiga piramida. Nah, kalau di sini Maksudi bilang itu dukhon
yang naik ke atas terus menjelma berbentuk seperti itu. Itu tetap qaul Suyuti atau qaulul Mahalli, bukan qaul Wahhab, bukan. Saya kalau memberi contoh itu paling nyata. Itu adalah wa idza kunta terus wa idza terus arti fali sa'alikum junahun antak nasuru nasolah. Itu contoh paling gampang. Beberapa mufassir yang nekuni fikih itu biasanya antak suruh minas sholat itu misalnya normal saja sholat yang rubaiyah menjadi sunaiyah, jadi bisa mengkosor zuhur 4 rakaat menjadi 2 rakaat atau asar 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ya sudah, padahal Allah hanya ngendikan antak suruh. Terus kata Imam Ibnu Jarir at-Tabari, qasrus sholatu a'ammu min ayyakuna rubaiyatan ila sunayatin wa a'ammu min ayyakuna jadi syartul wujub ila adamil wujub wa minal mubtil ila adamil mubtil. Ketika Anda perang dan kondisinya tertentu, bawa pedang yang berdarah tidak membatalkan sholat. Padahal ini bawa najis. Sholat kamu bergerak fokus salah si harokat tidak membatalkan. Jadi qasrus sholat itu artinya qasrul hukmi minal wujud ila adamil wujud wa minal mubtil ila adamil mubtil. Artinya apa? Mufassir sing ngendikan hanya rubaiyah sunaiyah itu tidak mewakili antak suruh nah salat. Itu makna, mempersempit makna. Jadi makanya nasi tafsir itu hiburan. Karena tetap Al-Qur'an itu ajma'u min dzalik wa asmalu min dzalik wa ustaz. Ya makanya di sini terus sampean nggak usah bayangkan apa di salah satu kayak yang digambarkan suci, tidak, kamu boleh punya gambaran yang lain. Ya tapi itu error. Oh, cuman pasar Quran biroi, terus ngayal-ngayal sendiri. Ya tetap baca lah apa? Baca. Aku pulaan satu kebaik. Gue beda terus. Senang kiai butuh swarga. Semuanya apa? Kacau kan. Wala yufni ayaruddu anhum sayan minallah aynar. Innaha satamna aynar iku tarmi iku balang apa nar bisa roren kelawan saron. Sak Jawa pletikan ya. Wal kai saron ma perkara tato yaro kang beterbangan apa min hasangin nar. Kal kosri kaya dene gedung. Dadi pletikane neraka iku kaya gedung gedene. Ora kaya pletikan tetek rokok apa? Bako. Pletikan apa? Nak rokokan kretek lho. Langsung iku cek enteng. Iku pelatihannya sak gedung. Kosri minal bina. Idomi ing dalam gedene koser wartifai lan dhuwure koser. Dia bacanya itu idom atau udmun karena kalau admun itu balungannya baca Arab ribet apa? Fi idomi atau fi uzmi. Yang enggak boleh itu azmi. Kayak kibron itu sombong, nak kibar itu gede. Ah, sih bagian ulama profesional, guys, kayak urip mana sih? Oke, nggak kelabih. Ya mau kayak kelabih ya itu sih. Mau kayak kelabih siapa? Saya itu pernah ngisi acara banyak profesor. Tak kasih contoh, nikmat terbesar hidup itu pakai baju. Anda pakai baju nggak profesor itu nggak apa-apa. Tapi Anda profesor ya nggak pakai baju itu masalah besar. Maka nikmat tertinggi itu adalah pakai baju. Loh itu karena saya kesulitan menjelaskan ketika Allah ngendikan di zaman yang semua orang kuat pakai baju. Saya terangkan gimana? Qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum. Itu kan nikmatun yamunnu 'ala ibadi. Menerangkannya sekarang kan susah kan orang semua sudah pakai baju. Itu butuh seni menerangkan supaya orang ingat lagi bahwa nikmat pakai baju itu luar biasa. Coba kamu menteri, presiden sekalipun, ulama besar. Baju itu segala-galanya. Coba yang menjadikan sah kamu bawa jalanan itu karena pakai apa? Baju. Gak bisa kamu bawa jalan apa? Baju gak bisa. Lu itu orang baru nggak? Nikmatnya libasa yuwari. Jadi itu kan nikmatun imtanallahu ala ibadi. Tapi kita menerangkannya sudah kesulitan karena orang sudah pakai. Kayak orang sekarang semuanya kuat makan. Kita kesulitan akan alladzi atamahum min ju'. Tapi kalau makan puasa kan sudah diuji coba lewat apa? Puasa. Gara-gara puasa itu lihat tempe ya enak apa saja enak. Itu ada yang saking ekstrimnya itu. Wah, kok ngeri.
Jadi ulama era modern itu harus berpikir, piye caranya tetap Quran itu hebat. Karena orang sekarang pakai baju semua, terus lupa kalau itu nikmat yang luar. Makanya saya tetap kalau mengajar sama ya Allah yang ngasih jalan saya itu semuanya pakai baju. Dan pakai baju itu fardu ain. Dan takarrub paling hebat itu dengan fardu ain. Kata Allah tidak ada takarrub bimis imaf tarotuh. Sesuatu yang saya fardukan. Saya bilang-bilangnya Anda itu sampai begitu. Kan saya nggak bisa menjelaskan di depan Allah. Ya Allah yang ngasih jalanin saya itu hafal Quran semua, paham semua, meninggalkan maksiat semua. Malah dibully sama Allah. Kadzabta. Hebat ya. Hebat. Ka'annal syaror iku jimalatun biro-biro unta jambu jamalin fikiratin jamalah sufron kang kuning-kuning toko kang ireng krono banget kuning fihe atiha dalam tingkai jimalat walau nihalan jimalat fil hadis iku tentu hadis utawi dawa sirorunar aswad sirorunar utawi apa mu peleti anen rokok atau adu ireng kalkir kau dene ki Jawa namane iku sing digo aspal lho apa ter ya Aspal angel teman-teman. Ireng rokok itu kayak aspal atau ter. Ter kok. Oh, ada ini. Apa yang digodok tuh? Apa godok? Tahu aja salah. Kan. Wal Arabu te wong Arab itu sami darani sapa Arab sudal ibil darani sufron. Utawa sifron li sau bisa wajah karena campure irenge ikilah ibil bisufrotin lan kuning fakilah sufron fil ayat. Jadi ini maksud itu ingin kan kalau api terlalu kuat itu harusnya kan hitam itunya apa itu aspal itu kalau digodok itu asapnya itu kalaunya hitam apa kuning hitam padahal sufron maknanya kuning. Nah, Imam Suyuti berusaha menganalisis bahwa dalam bahasa Arab sufron bisa bermakna aswad gitu. Jadi aku pinter-pinter ilmu fasir gue serap paham, serap penting. Wah, anda tahu karena nak maknanya kuning kan ya janggal. Masa iya asapnya aspal itu kuning. Jadi wal Arab tusammi sudal ibil sufron li syaubi sawa syaubi campuran bisufratin. Wakilah sufron di mana sih? 5 perkara dikelan sebutama. Wakilan biono lah orang-orang ngono. Lagu ora kok sufron di mana so? Ora kok lah aku ora paham ora. Lah wasiror jamu syaroro terus walkir alqor. Semanane apa tadi? Terus apa? Wailu yauma idzil. Nah, sing syukur lagi pengumumannya masih sama. Mau walau masih laku. Yang penting kita tidak termasuk itu. Jadi sampai nak pengumuman wailu senang. Wa ana minal mu'minin. Wa ana minal mushrikin. Ora usah muni wa ana minal sholihin banyak. Malaikat mesti tertarik tenane. Mesti bikin itu, mesti bikin. Ya mesti bikin ya. Usah sholihin keduren. Muka dipin kan kontrane macam. Mesti bikin. Tidak, saya itu suka mang sama ajarannya Nabi itu suka. Bukan karena kultus, bukan. Memang karena saya paham. Itu yang dinilai Allah ketika ini senang kamu kan kayak tukang adol umroh. Itu yang dinilai Allah tadi saya ulang lagi fisik. Mereka datang ke masjidmu, ke bedmu. Nggak ada lagi illa tasdikun bi gini-gini. Jadi ada orang berangkat jihad, berangkat umroh, berangkat sholat. Itu ngitungnya Allah yang menggerakkan dia sholat duhur karena mempercayai kalau itu saya wajibkan. Coba kalau Allah bilang, lawi sholatnya lali aku enggak. Yang menggerakkan kita sholat kan karena yakin itu amruah. Yang menggerakkan kita sholat Nabi karena yakin itu Nabi Allah. Loh soal niat yang lain boleh badi bareng ini semoga-moga di sepura. Tapi yang penting itu, iya kan layu visi lantas dikun dia itu kan taktiknya. Dan semenjak orang-orang soleh fatwa itu kacau semua karena itu mensyaratkan ideal. Apa artinya umroh, haji, sebulan menjelalatan juga perempuan Pakistan. Apa artinya ibadah haji, sebulan menjelok orang ayu-ayu ke Turki. Gak usah begitu. Balik lagi umrohnya.
Jadi kalau yang pertama belum ideal, biar balik lagi. Terus ini dapat uang lagi. Masuk ini. Ya memang Allah itu luar biasa. Kalau membela orang mustadikin, itu memang luar biasa. Tasdik, kamu dilihat di bab jihad. Ada orang berangkat ke jihad. Kata Allah, la yukhriju illa tasdikun bingin ini. Ke jihad sama ke sholat ya. Sama. Itu coba kandikan Allah mensyaratkan ideal. Kayak apa susahnya kita. Makanya saya senang sama Imam Fakhrul Razi. Ideal itu gak boleh dimasukkan tarikh. Kalian apa soleh wae, tapi harus lebokno ning tarikh. Itu sama juga kamu nak resmi mobil itu apa? Yang ada AC-nya, ada aksesorisnya, yang catnya tidak meluduk. Yo kacau, tarikh kok gitu tuh kacau. Misalnya orang mukmin itu apa? Yang hafal Quran, yang galail. Wah, ada yang masuk. Mau mukmin apa? Sing dalam KTP tertulis Islam. Makanya ada kaidah di usul fikih itu al-mukammil idza ada lil asli bil iftal lam yuktafar. Ya balenya apa? Al-mukammil idza ada lil asli bil iftal lam yuktafar. Jadi itu ideal, tapi malah meruntuhkan apa konstruksi pokok itu lam yuk. Jadi kira oleh definisi mubalik apa yang definisi mubalik itu pidatonya ikhlas. Enggak mau dikasih uang. Ya habis. Tidak melihat MC ya habis. Saya ngomong kok yang ngerti ngomong ning podium ra barbar wis ya. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Masih darubah, masih napa? Darubah. Hadza utai yaumul qiyamah yaumul la yantikun. Dino orang ngucap sapa wong akeh fi yaumul qiyamah bisa lan perkara wae. Walau idzan lan ora dikasih izin sapa lahum kedhe wong akeh. Fil udri ingkang ngekek alasan. Saya tak diru mung iso alasan sapa wong akeh. Tidak diberi kesempatan berargumentasi karena wis salah ya salah wae. Utai fa tajirun apun ka atofna la yudani ing atase dawuh la yudani. Min wiri tasawwurin kelan tampo dadi sebab andu saking wala yudani. Kira usah mikir iku. Maksudnya gini, normalnya fi'il mudhari ada fa. Setelah nafi itu kan menjadi sebab. Kalau menjadi sebab normalnya kan nasab. Normalnya kan apa? Nasab. Nah, tapi di sini kok rofa. Nah, itu kan satu mikir orang dunyamu, orang dunyamu. Lah mesti setelah nafi kan umumnya gini. Ayo siapa Quran ora? La yubdu alaihim fayamutu. Kan menjadi nasab karena fi'il mudhari ada fa jatuh setelah nafi. Nah di sini kan jatuhkan nafi wala yudanu lahum. Kok faya? Tazirun pakai rofa. Terus diterangkan ini tuh atap normal, tidak menjadi sebab dari nafi. Karena atap normal ya tetap rofa. Orang sambung ke toro. Kadunya aneh apa? Kadunya aneh. Ngaku enak agak apa? Itu butuh lama profesional ya. Ya, sobat sabinan baru. Apa ada macam dia sampai dulu. Bisa mengelak. Ya itu dia, jadi kayak tazirun itu apa? Atfon ala izan min ghairi tasabubin andu. Nanti kalau min tasabubin karena menjadi apa? Nasab. Kayak wala apa tadi la yubdu alaihim fayamutu. Bocah ngasih dora khatam. Ya khatam ya rakyat. Ya wala. Aduh. Makanya ada cerita di dunia wali. Semoga cerita ini benar. Meskipun hoax tapi dongano benar. Ada saking yakinnya barokah itu gak pernah ngaji. Khidmah pas di kuburan ditanya sama malaikat. Maruf juga ditanya-tanya. Malaikat, aku tahu kok. Kamu tuh pernah ngaji enggak?
Aburannya apa? Di mana-mana tanya itu sama orang alim. Tanya kok sama orang bodoh, keliru, kamu itu keliru. Di mana-mana tanya itu sama orang alim. Jadi dia itu memilih bodoh supaya kalau ditanya itu gak pantas. Yang salah itu yang nanya. Marbuka. Malaikat kamu itu gimana? Tanya kok sama orang bodoh. Tanya sama orang alim. Walhasil karena ini kiainya ini wali. Lah yang alim siapa? Itu yang di atas, belum mati. Singkat cerita katanya, kata cerita ini semoga benar. Akhirnya takut sama kiainya. Ya dijawab kiai ini. Terus saya, jong goblok kok nganti tuh. Kamu itu bodoh kok sampai mati. Tapi itu kalinya bagus. Jadi malaikat harus dikasih tahu. Di mana-mana tanya itu sama orang alim. Kan ayatnya fasalu ala dzikri. Jadi memang malaikat itu beda dengan Allah. Kamu harus tahu. Malaikat itu ada macam-macam. Ada papan atas, saya malaikat sing Jibril juga. Ada papan tengah. Yang papan ketiga ini yang sering ribet tadi, yang nggak terima ada orang. Ya ada ya tadi. Lah kata Imam Tafsir Qurtubi itu, yang jenis ketiga ini yang bilang atas alufiha mayusidu itu bukan malaikat papan atas. Nggak mungkin malaikat papan atas kok komplain sama keputusannya Allah, itu nggak mungkin. Nah jenis ini yang masalah dengan kita ini yang masih punya sentimen itu. Apa Gusti ngajine ra niat ngaji kok katut kancane lah itu. Itu harus dijawab wahumul qaumu la yasqafihim jadi. Makanya di Ihya itu ada cerita ini. Kalau ini ada kitabnya. Kalau tadi cerita lucu ya. Di Ihya itu ada cerita. Ada orang fasik. Fasiknya kayak apa? Paco lah. Semalam-malam itu dia tobat terus astagfirullah. Itu hajabatil malaikat sautah hadal fasik. Semua malaikat itu. Karena gak terima. Seberdua ini kok tobatnya diterima itu gak terima. Jadi makanya saya bilang malaikat saya setuju sama Imam Qurtubi. Ada malaikat yang ternyata punya sentimen. Tapi sekarang lagi ini tidak Jibril, tidak Mikael, tidak papan atas. Iya. Dia tuh gak terima. Iya itu malaikat tiga aneh. Hajabatil malaikat sautah. Orang ini tuh astagfirullah. Terus Allah gosok sama malaikatnya. Ilamata hajabtum sauta ibadi. Sampai kapan kamu hijabi suara hambaku? Memangnya tuh saya tidak dengar. Ini kan kacau malaikat ini. Masa merasa hijabnya itu penting. Itu aja satu kesalahan kan. Harusnya dia kalau ngaji tauhid. Allah itu kan la yubuhu budun wala kada kan. Dosa kan delok ning gone tauhid Imam Ghazali Ihya. La yubuhu samahu budun wala zulmun wala kada wala zulamun. Mestinya dia kan kudu yakin, apa gunane tak hijabi Allah ya alamu sirra. Tapi karena tadi ini malaikat papan ketiga, papan keempat ini memang kadang-kadang begini. Ribet. Lu kan ngasih khatam aku. Kula nuri deh janggal. Malaikat kok mensomasi Allah ini malaikat apa sih? Atas alufiha, makanya semua tafsir tak lihat. Ini katanya malaikat itu orang paling tunduk, paling loyal sama dua ini kok malah mensomasi. Itu kan sama juga bilang, ya Allah tolong evaluasi keputusan engkau. Manusia berdua, kenapa engkau angkat jadi apa? Khalifah. Itu kan mensomasi keputusan Allah itu kan gak sopan banget. Ternyata tak lihat di tafsir Qurtubi itu, ini bukan khawasul malaikat, bukan malaikat papan atas, ini awamul malaikat. Makanya asalnya modelnya ini kita. Terus saya baru nggak, oh iya masuk akal kan. Ini agak pantas. Itu kan kalau dikasarkan kan bersama juga ngendikan, ya Allah, saya loyal sama engkau, tapi kali ini keputusan kau gimana gitu. Iya kan? Ya tolong evaluasi. Jadi itu evaluasinya hadun nafsi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Tetapi perlu kamu catat, itu khawamul malaikat. Sehingga nanti kalau kita ketemu Jibril, ketemu Mikael, itu masih keren kita. Saya tidak pernah nyongkol itu jenengan loh. Saya tidak pernah mengartikan itu jenengan. Sehingga, oh iya bagus. Tapi nak kue gak paham kue yang saya pahami itu ketemu Jibril. Ternyata jenengan gak sopan juga. Bisa masalah kamu dengan malaikat apa? Jibril. Ya ini bekal untuk ketemu malaikat apa? Jibril.
Bukan ketua malaikat, sekali Jibril bilang kamu masuk surga, aman. Penting kenal ketua itu penting. Ini kan murid-muridnya bapak saya, ini sering tak ceritain. Bapak itu kalau Fatihah kan Jibril, Mikail sama Israel. Saya itu tanya, Pak, kenapa Israel di Fatihah? Bukan malah Israel bagian nyabut, benak nyabut, gak pelan-pelan gitu. Jadi kalau sering di Fatihah katanya kalau mencabut biar punya etika, jadi gak pelan-pelan gitu. Kalau Mikail kan jelas kan, Menteri Keuangan kan masih logis ya. Mungkar nakir ya masih masuk akal lah, supaya gak pelan-pelan kan. Jadi malaikat-malaikat yang ya tadi sing disebut di Fatihah itu gak pelan-pelan gitu supaya beretika itu. Ya saya teruskan. Ya jadi ya tadirun ataf normal apa? Ataf normal min wiri tasabun fawa gasulun manjing fi haizin nafi ing dalam isine nafi. Ayolah isna terus orang izin maujud falak tidak orang korona alasan maujud. Mau intinya itu tidak harus nasab, mau tidak harus nasab. Wailul yauma idzil mukadzibin. Alhamdulillah enggak dirubah kan masih wailul yauma idzil mukadzibin. Hadza utawi iki yaumul fasli dina pemisahan jamak nang ngumpul ingsun kami sira kabeh ayyuhal mukadzibun min hadzil ummati sayyidil umat wal awalin nan tak kumpulno sertane ngomong sing dhisik-dhisik minal mukadzibin qablakum. Nah ini juga sama. Jamak nakum masih wal awalin ya minal mukadzibin. Qablakum kan jenenge sira kabeh. Fatu hasabuna mung disisab sira kabeh wa tu'adzabuna lan disiksa sira kabeh jami'an khalis kabehane. Ini fere pengiran. Fa in kana lakum kaitun fakitun. Kalau kamu enggak setuju silakan komplain. Kalau kamu enggak setuju silakan apa? Komplain. Atau kamu tak tangkap enggak mau silakan lari. Atau kamu tak tangkap enggak mau silakan lari. Fa in kana mung kala mono iku lakum sira kabeh apa kejen. Makanya Allah itu kalau mentaubah. Makanya saya akan sering bilang beberapa ulama itu kudu cangkem elek. Ngerti to sing elek kok wis mbok lakoni itu. Karena Allah sendiri, saya ulang lagi, karena Allah sendiri itu kalau bully, kalau bahasa tafsirnya kan taubah itu meleh-meleh. Itu kadang orang angkuh itu tidak bisa kalau nggak dibegitukan. Coba di surat Al-Waqiah itu, kamu hafalkan ini kan surat duit. Itu favorit. Itu kan jelas. Falola ingkuntum ghairomadinin tarji'unaha ingkuntum sad. Kamu yang katanya jumawa bisa melakukan apa saja. Bu Yau ketika kamu mau mati itu jangan jadi. Lawan dong malaikat itu. Kamu yang merasa jumawa, Bu Yau jangan mati. Ketika malaikat fala apa? Idza balawatil apa? Hulkum min wantum khira idin tangdurun harusnya tarji'unaha ingkuntum sadiqin. Kamu tarik lagi nyawa kamu, jangan boleh lepas. Orang jumawa kok nyawanya diambil diam saja ini. Itu taubah. Makanya saya itu sering ketemu ulama-ulama yang sopan-sopan. Tak saya bilang, sopan itu penting, tapi itu tidak mewakili semua kebenaran. Sebagian kebenaran harus taubah. Coba di Quran ada fabashirhum kok bi'adzabin alim. Fabashir. Jadi sebagian malaikat itu jangan melek mau dorong kafir neraka. Nek mati nggih. Itu kan lebih kena auqa. Kalau dalam bahasa Arab auqa ulin nafsi. Zub innaka antal azizul karim. Iya, Zub silakan masuk neraka. Orang yang terhormat. Zub innaka antal azizul karim. Itu saya pernah. Coba misalnya di neraka Saibul Fadilah wal Karomah silakan masuk neraka. Makanya bahaya tuh orang-orang Saibul Fadilah yang menjual agama itu bisa pengumumannya bahaya itu. Zub tapi dengan innaka antal. Tapi kamu harus yakin hadir ayat nazarat fil mukadzibin. Wah, sudah itu kan ayat itu jelas Abu Jahal itu. Enggak kita lah, pokoknya enggak kita lah. Aman. Saya tak cerita. Terus dia yang sopan tadi Pak di situ itu akhirnya agak rubah, agak mulai enggak sopan. Tapi karena enggak bakat. Iya, terus penggemarnya itu hilang. Loh Gus Pak enggak sopan keramat kok saya keramat. Wah, kamu enggak bakat berarti. Tapi saya bilang ini secara ilmu akhlak itu tidak segala-galanya. Karena Quran sendiri melakukan apa? Taubah. Karena mau tidak mau.
Kayak tadi, kalau lah in kuntum tarji'una in kuntum. Terus saya beri contoh lagi. Ini kisah nyata. Saya sering cerita ini di depan orang-orang alim supaya saya tasihkan. Nabi ketika ya'lamul ghaibah itu orang kurang ajar betul. Ya Muhammad, in kunta ta'lamul ghaibah, sekarang nakoti itu dolah, nakoti unta saya itu hilang. Aina. Tas annaka ta'rifu khabar sama. Kamu katanya ngerti khabar sama. Masa unta saya hilang di mana enggak tahu. Orang tuh mulai kurang ajar semua. HP hilang takok Nabi. Apa saja takok Nabi. Ribet kan? Itu mulai tobat orang gara-gara ada Salamah bin Salamah, namanya sama, Salamah bin Salamah. Ini tanya saya. Kalau gitu-gitu tanya saya. Nah, sebetulnya ada orang yang lama sampai tanya, ya Muhammad, tasmu annaka ta'rifu khabar sama. Terus sekarang mafi bin nakoti itu apa? Orang Arab itu kan suka misalnya punya unta ini ya, bunting, anaknya cowok misalnya. Terus hatta sa'aluhu amma fi batni nakot, sampai mereka tanya, yang di unta saya ini hamil apa? Lelaki apa perempuan? Bunting apa? Wah, ketemu Salamah. Nazau ta'aliha fakanat laka minha sakhla. Sing ning jero anakmu. Wong sing ngeloni kuwe, nazauta itu sama dengan jamakta itu. Nazauta itu ya sudah sing majang kamu, sing ngumpuli kamu, ya anakmu sing jero. Itu langsung enggak ada yang berani tanya Nabi gitu. Tapi yang bakat ya. Yang enggak bakat enggak usah. Jadi tapi yang bakat saya ulang lagi ya. Karena taubah itu kadang lebih tadi auqa afin nafsi itu. Mereka tadi zuk innaka antum. Kayak apa mangkelnya Abu Jahal saat mau masuk neraka terus malaikatnya muni, nggih monggo dinikmati ya. Jenengan kan orang yang terhormat, biasa disubyo-subyo, biasa dihormat. Monggo nggih nikmati. Kayak apa tersinggungnya? Zuk innaka antal azizul karim. Oh, sing Yasin anak kira apalah itu Yasin. Babasirhum. Itu kan sudah paradok basir biadabin. Oh, jenengan tak niki pun kiri, Masya Allah. Tabarakallah. Kiri jadi Masya Allah, tabarakallah. Subhanallah pun kiri. Makallah itu. Nah dulu orang-orang melecehkan Nabi sampai gitu. Mereka dikasih tahu kalau Nabi itu ya'rifu khobaros sama. Terus tanya. Pertama Nabi jawab. Aina nakoti. Fa'inah adalah kada wa kada. Nabi saya jawab. Oh tahta idho dikada itu di kampung ini. Tamparnya itu, talinya itu kebulet. Keikat sama pohon ini. Nabi masih kerso jawab. Cara Jawa niku malaikat ribet kan bikin Nabi mukasafah supaya cara Jawa kan yo wis terkenal mukasafah orang kan yo repot. Tapi itu orang tuh ngawur apa? Kalau Isra Mi'raj kan masih mendingan kan peristiwa apa besar. Ya maksudnya kan ketika Nabi ngendikan aku ngerti ngene-ngene terus kan ada yang cerita kita orang pernah ke Baitul Maqdis. Coba si fulana tapi itu kan sumbut lah peristiwa yang akhirnya malaikat mendatangkan Baitul Maqdis Nabi nyifati secara detail. Tapi kan sumbut. Tapi ini ndak urusan urusan unta, ribet kan. Itu yang bisa menghentikan ternyata cangkem elek tadi. Sebenarnya itu sawani. Tapi Nabi itu tetap Nabi. Nabi itu kan orang luar biasa. Ngomong sama afasla rasul. Coba ngomong kok kasare ngono tapi gak ditegur ya digosok. Jadi itu uniknya Nabi. Nabi itu gak boleh kasar, tapi harus disekelilingi orang-orang kasar karena sing pas. Pas. Iya kan? Nabi itu halus, tapi Umar gak adrib kok hadang munafik. Jadi, waktu Nabi kasar dia kan gak pantas, ya pantas sih. Kalau saya ini jumlahnya agak kebesaran. Kasar kafe. Kakean jumlahnya kakean. Tapi gak apa-apa, itu kan sejarah. Jadi ternyata sebagian kebenaran diterangkan itu pakai apa? Taubah. Itu ada orang ateisme, orang paham nihilisme. Mulai dulu ya ada.
Ya Ali itu kan terkenal ahli debat. Sayyidina Ali terkenal, Sayyidina Ali karomah wajah itu kan terkenal ahli debat. Dia ngomong gini sama orang Islam. Kaifa ya Ali, andikan nanti itu tidak ada hisab, wala jannata wala naroh. Dan ternyata memang benar-benar nggak ada hisab, mati aja. Kan rugi. Kamu ibadah kayak gitu kan rugi. Jawab Ali itu lucu. Wah, bully tenan. Inka nama takulu haqqan. Takhallasta wa takhallusna. Ketika yang kamu katakan benar, mangis yang selamat gue itu. Aku lah ya selamat. Memangnya kalau nggak ada hisab, yang selamat hanya Anda dok. Saya pun ikut. Tapi wa inka nama kultu haqqan, kalau saya yang katakan itu benar, takhallastu wa halakta. Itu kan sampai akhirnya Islam dia karena kadang-kadang orang itu kan misalnya Nyun Sewu ini Gus Afif di sini, santri-santri ini bapak angkatan awal. Apa mondok mari kiri, rana alumni pondok itu. Cara bapak di sini, itu copet atau mondok ya kiri. Iku ngomong iku fasik ya. Artinya banyak orang miskin non pesantren. Kenapa pesantren dijadikan sebab miskin? Itu buat terang nombek akhlak karimah, raka hasil. Itu kamu jelaskan pakai akhlak karimah. Nggak hasil. Mulane ya kena disangoni wong. Penyanyi dangdut tuh disaweri masuk kiai ora. Enggak apa-apa kalau terpaksa enggak apa-apa. Loh, memangnya yang disopani yang disalahi uang itu hanya kiai kan enggak? Penyanyi dangdut juga dikasih. Ada orang loh ngarang, seorang dokter ngarang sosiologi tentang pondok itu feodalisme. Dikarang dia. Sebelum rame-rame yang kemarin enggak, sudah 10 tahun yang lalu. Nemuin saya, apa betul Pak Banandangan saya Pak pondok itu feodalisme. Oh, santri itu mesti dari sini. Tak gojol. Kamu pernah melihat film Cina? Pernah. Itu ketua geng, nyemet rokok aja enggak mau ada yang bawain. Terus ceweknya ya cantik, dia agak ikut kerja, anak banyak star. Dia pertama gitu. Kiai di rumah, santrinya kerja, terus gini-gini, tinggal terus. Orang Islam lihat itu. Kamu tahu ketua preman, itu udah ikut kerja, dapat seorang. Oh, saya beri contoh non-soleh yang gitu. Wah, ternyata buku saya salah. Artinya itu fenomena sosial biasa. Kenapa tersangkanya harus pesantren itu? Itu kalau nggak cangkem elek, mau terang lebih akhlak karimah. Nggak bisa. Akhirnya dia merubah bukunya. Terus dijudul. Pertama judulnya feodalisme dalam pesantren. Nanti feodalisme dalam sosial. Dirubah. Makanya sama ngaji setengah. Kalau bapak saya dulu pesen gue nak ngaji guyon. Karena guyon tuh mewah. Itu wong menderita kah? Biasanya di rumah sudah banyak masalah. Di tempat ngaji diancam neraka tuh. Saya kan di rumah diancam istri. Pas ngaji diancam kiai. Semuanya hadisnya zaman akhir yasiru walatu asiru basiru walatu nafiru. Wa hadisnya inna min khiyari ummati kauman yathakuna jaran min saati rahmatillah. Kira usah aku hadis dhaif ta ora, sementing ora omonganmu. Yang jelas itu enggak sampai maudhu. Apa enggak sampai apa? di ngaji di teror lagi. Nang waris guyu kan. Kok bisa semewah itu ya tertawa di rumah? Ada apa? Pokoknya dulu cerita-cerita guyonan itu. Ada rumah kontrakan gerduone itu banyak. Itu gak iso ilang. Waras kontrakan wong cerewet tanpa dukun tanpa. Sampai segitunya. Ya clear ya, jadi taubah itu boleh. Karena tadi, balik-balik tadi. As-soleh atau as-sufi la yatakallamu illa an hal. Kalau orang alim itu bisa. Makanya saya sering cerita. Abu Bakar itu sudah Islam. Tapi Rasulullah merasa ada yang kurang dari Abu Bakar. Karena beliau sopan. Sementara yang musuhi Nabi itu ekstremis. Orang-orang yang kasar. Ketika melihat Umar tuh kalau tarung diukat tuh menangan. Dan dia petarung. Nabi itu doa Umar itu ya karena sifatnya itu. Tenan, pertama masuk Islam sang notok Abu Jahal. Kamu tahu berita hari ini? Saya sudah masuk Islam. Artinya apa? Lam yaktafi Rasulullah bi Islam Abu Bakar.
Karena hanya simbol adat. Tapi kira rasa jadi preman ya ora usah. Maksudnya iki cerita. Itu kan luar biasa pelajaran itu. Umar itu memang luar biasa. Setelah datang ke rumahnya Abu Jahal, terus dia itu tanya, jadi dulu itu mulai dulu itu ada orang Sewana. Siapa orang sini yang paling keras suaranya? Tukang MC lah itu. Tapi lanang nggak tapi ya. Nggak tertarik deh dari situ. Cerita. Terus kon ngumumno berita hari ini bahwa Umar itu masuk sampai segitu. Alasannya sederhana. Saya ketika kafir bikin gaduh, maka setelah Islam juga bikin gaduh. Itu kan unik. Nabi itu sudah ada Abu Bakar Islam, sudah ada beberapa sahabat, tapi masih nyunsau cara bahasa kasarnya lam yaktafi fi Islam Abu Bakar. Karena ada fungsi yang nggak bisa dilakukan Abu Bakar. Itu unik. Makanya lagi-lagi pentingnya orang alim. Orang alim akan cerita asy alama huwa alaih. Kalau orang soleh hanya yatakallamu an khalid. Itu kan mesti repot kan jadi ilmu gak luas kan. Wah, aku nganti ngene iki mergo tirakat ning gunung ning gua. Iya kan? Poso 2 tahun. Wah, ribet kan? Sebenarnya di prakteknya macet kiri kan. Ngerawok. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Terus innal muttaqina satamne wong sing takwa fi dilalin ing dalem iyub-iyuban etaka sufi asyarin. Tegese pohon-pohon sing rindang. Islasam sakrona ana srengenge kemujud yuzal kang den iyub-iyub apa min khariha saking panase srengenge. Lah ini berarti tafsir. Kalau ini tafsir harus kita dukung. Orang di surga itu dalam naungan. Naungan kok apa enggak ada mata? Hari, makanya diterangkan taka sufi asjarin isla samsa yudallu min harriya. Wa uyunan mata air fa biaten kang timbul utawa kang apa minal ma'i sanging banyu. Fa fawaki halan pira-pira woh-wohan mimase perkara setahun kang seneng sapa akeh ing mah. Fi tetep ing dalem iki dawuh iklamun utawi ngertekno. Nah iki pinter Imam Suyuti Imam Mahali. Ya di surga itu ada buah-buahan yang kamu inginkan. Kalau di dunia kan enggak. Kamu inginkan tapi uang kamu tidak cukup. Enggak ada budgetnya. Enggak keturutan. Jadi fawakihnya mungkin ada, tapi kesampaiannya yang enggak ada. Makanya di sini diterangkan fihi ketutup dawuh ilamun ta ngertekno bi annal ma'kala kan sakmene makanan wal masroba fil jannah iku bihasa bisawatin sesuai kepinginane ahli swarga. Bi khilafi dunya kali berbeda itu nya fa bihasa bima kelan milang-milang perkara ya jidu kang metu sapa anasum so fil ahlabi ing dalem sing luwih kaprah. Kowe kan yo ngerti sing enak daging, tapi kuwate tempe kan akhirnya ya tempe. Kowe yo ngerti nek sing ayu misal usbek, tapi sing gelem iki ya wis. Lah kalau di surga itu bisa pesan sesuai selera. Nek ning donya ya paketnya paket takdir. Nah, selerane sih bener ya? Seleranya masih bener. Cara mengenai cara soleh-soleh nak cerita tawaf bertuaf nangis. Kenapa kok nangis? Wong sak menawa kayu kabeh ora koyo bojoku. Dadi nyesal ya. Sing wedok krungu Mas, akhirnya mangkel nangis pisan. Kabeh wong ganteng kecuali bojoku. Jadi surga itu sesuai keinginannya. Kalau di dunia sesuai takdir. Selerane sih bener ya. Takdire sing selera sih bener ya. Wong selera apa-apa nek kesampeane siji. Gak cara selera, karepe papake papa to siji. Papa, kesampeane. Ngamuke. Ya, jadi fihi i'lamun bi annal ma'kala wal masrab fil jannah bi hasabi syahawatin bi khilafid dunya fa bi hasabi ma yajiduna fil akhirah. Wa yuqalu lahum wa qulu wasrabu hanian. Kulo mangane sira kabeh wasrabu lan sira hanian hale kepenak. Halun mutahan ina sing enak kabeh. Ah, kowe ngopi ning omah, bro, kopi lho. Ngopine ngopi tapi gak hanian apa? Gak hanian. Was-was. Ini kalau ngopi di rumah was-was.
Makanya kenapa warung itu menarik karena tadi. Itu kan kopinya sama, tapi yang satu pakai senyum, yang satu pakai. Hanian. Kode kopi ini kok. Tapi itu normal. Orang takut istri itu bagus normal. Di mana-mana lelaki kalau takut istri memang keluar rumah mulai. Sampai ada riwayat Abad Turab itu kan Nabi nyari Sayyidina Ali ke Sayyidah Fatimah enggak ketemu. Suami kamu di mana? Nak Sayyidah mana? Benahu wa benaki seun ya cari tidur di masjid itu. Ini kuna itu. Makanya kalau ada orang sering ke masjid itu udah itikaf. Ada sana. Makanya ya sudah gitu lah. Ayo bima kuntum ta'malun min ta'ati sing bima sebab perkara kuntum ta'malun min ta'ati sing ta'at. Inna kadzalika kaya mungkono kadzal kama jazina kaya malis kita al-muttaqin. Tadi yang muttaqin dengan standar apa? Minimalis apa? Standar apa? Syukur-syukur ideal yang penting tasbih apa? Tasbih. Kayak yang didhawuhna Imam Fakhrul Razi tadi. Nabi malis ingsun al-muslimin yang sing apik. Wa ilu yauma idin mukadzibin kulo mangane sira kabeh wa tamata ulan seneng-seneng sira kabeh utawi iki dawuh khitab lil kufari maring para kafir fid dunya. Kowe mangan ngombe kalian ing wektu sing sithik menawa zaman sing zaman. Bahwa ya tu utai katoke tamat tu mau ilal mauti maring mati. Inggih wa fi adalan iku endal kita ditun teng ngancam lulu lagu maring kufar. Saake-ake nikmat sing dipunyai wong kafir muk sediluk paling qadra umur dunya napa qadra hayati napa qadra napa hayati. Lah itu ada hadis yang indah ya. Rungokno tenan ini hadis sahih. Nggih sok ben. Kan iki sing ngaji aku akeh sing kere akeh banget lah. Ya, kere diutang, bojo ora percaya, soalnya problemnya banyak. Misalnya kere tok kan kena, kere ra diutang, bojo ora percaya. Orang terdekat kita enggak percaya itu kan berat ya. Oh, berat banget. Donga serapati mandi karena istijal kan orang kalau sudah kere kan dungane iku nuntut pangeran. Akhirnya kan tarkul adab. Maksa akhirnya gak sopan. Itu nanti, ini kata hadis tadi. Redaksinya gini. Yu'ta bi an'ami ahli dunia. Orang paling nikmat di dunia. Istrinya banyak, pasangannya banyak, semuanya nikmat. Terus fahu misal ghamsah. Dia dicelupkan saja di neraka. Dicelupkan sidik. Ghamsah itu dicelupkan sidik. Gimana? Dengan nikmat kamu selama di dunia enggak pernah menderita. Oh, tidak ada apa-apanya dengan azab ini. Ya sudah, sekarang itu jatah kamu. Walhasil terus dia neraka. Tapi diwawancarai dulu karena tadi butuh taubeh. Terus didatangkan lagi orang yang paling gak pernah bahagia di dunia. Mulai lahir sudah menderita. Orang tuanya agak seneng, jelek, nasibnya jelek, gak pernah seneng dia. Mulai lahir sampai mau mati itu gak ada itu. Semuanya gak ada seneng iblis. Terus sama Allah dimasukkan surga. Sekian menit. Gimana? Gak ada artinya penderitaan saya di dunia. Jadi itu hadis itu sudah betul. Makanya, saya ini kan jadi kiai sebenarnya ya kalau nuruti problemnya banyak problem. Tapi kan problem saya kan ya diuji umat yang seperti ini. Saya anggap nikmat. Jadi kadang-kadang kita harus baca ka'alam yalbasu ila sa'atam minnar. Coba sekarang kan yang ngaji saya ini kebanyakan di saya kan 40-50 ke atas. Itu kan kayak kemarin. SD masih, kalau sama ngerti SD muka diiling. Itu kayak baru kemarin kita sekolah apa? SD. Kayak baru kemarin kita ngapalkan Quran mojo masih ikhlas. Bareng jadi kiai orang mati ikhlas. Makanya Mbah Mun itu kalau cerita kiai mbek santri dongane mandi santri itu. Mandi santri cara Mbah Mun. Santri itu ngapalkan Quran tuh ikhlas. Khataman tiap hari itu. Anak SD kiai berapa ikhlas? Ngundang semuanya kok di Barno. Ngundang jauh-jauh. Loh, HP dhisik pidato ning pondok latihan pidato itu dipakai saja suka. Sekarang dipakai tapi nggak ada itunya gimana? Jadi santri unik banyak santri. Kamu ketika masih santri ketemu orang alim nyucukmu seneng. Bareng dadi kiai rival. Jadi memang unik manusia itu.
Tapi orang-orang alim alama itu nganggap itu normal. Karena wa naza'na ma fi sudurihim min hillin ikhwan. Jadi Allah itu mencabut sifat itu setelah kita masuk surga. Makanya ngaji di sini ya rada hasud bi toha itu bagus ya. Itu orisinal itu apa? Ya itu orisinal itu normal. Makanya ngendingin Nabi kan salasun la yakhlu minhunna qalbu muslimin. Itu termasuk al-hasad. Orang itu harus ada hasad supaya seni ya, Pak. Lah koyo muni ku kere bedino umroh meskipun mergawe kan yo tetep seneng Mas. Wong ayu untuk ganjaran yo tapi untuk dosa kan kumpul kabel. Tapi dawuh Nabi itu bagus. Kamu tahu jalan keluarnya. Idza hasadta fala tabi. Kalau kamu terpaksa hasud, sementing tidak ngaco. Ya misalnya kowe ganteng bojomu elek kono wae elek bojone wayu kan ora hasud yo aneh kan. Loh ada banyak orang itu di pondok baca mu'in bisa agak jadi kiai. Ini yang mujar robot. Loh kok gak hasad gimana? Loh ini yang biasa nak jirtoha. Orang jadi kiai. Sing iya keamanan ora jadi kiai. Lah. Dulu yang biasa nangkep gak jadi. Sing ketangkep ning dangdutan. Iya itu. Kok iso? Artinya gini, hasud itu gak bisa dihindari. Mana kata Mbah Mun, saya kebetulan 2013 haji sama Mbah Mun kalau ngendikan lucu. Dunia sing apik ya hasud, cuma diwarai Nabi salatan itu. Kelirune Abdul bin Ubay mesti tok ngasuti kekasih pangeran. Terus dihasuti wong ngene-ngene iki kan rapopo. Loh misalnya kangkang ini selama ini kan doa hasud sama Tuhan kan tidak punya akibat apa? Kualat ya tidak apa-apa, tidak ini biasa saja. Aman-aman saja. Itu ceritanya kan Abdul bin Ubay bin Salul hari itu aroda kaumuhu ayutawijuhu bitahjilmu. Itu layak talifu fi isnan yang tarik-tarik. Satu masyarakatnya sepakat hari itu mau dinobatkan jadi ketua suku. Enggak ada yang berontak, semuanya sepakat. Pas hari yang sama Rasulullah rawuh. Nabi itu mulai dulu kan punya daya tarik. Makanya kata Bangun, ono ulama ada di daya tarik, rapati ulama. Karena ulama warasatul abiyamanya khasnya Nabi itu punya daya tarik. Man nadzara fi wajhi alima annahu laysa bi wajhin kadzdzab. Orang ke Nabi semua. Enggak jadi ada penobatan. Lho itu cara wong normal kan mesti wah semane terus. Gelem. Makanya saya menghukumi diri saya sendiri. Nak toha pidato saya datang tuh haram. Karena dia jumawa jadi lakon terus wajib. Loh, saya itu pernah ada yang tanya, Gus kenapa jenengan tuh kiai yang merakyat kalau diundang di desa-desa agak mau datang. Saya sering datang lagi nggak pas acara pengajian. Saya sering di Pak DGP ke kiai di desa, ada orang pengajian. Ternyata kiai itu lewat turun sama saya. Untuk gue jenengan teko, atau olah kok. Cerita, saya tadi dapat 200.000. Kalau jenengan datang, yang dikasih jenengan. Karena kalau saya datang yang ngisi masih saya. Makanya pertanyaannya kan dua. Kiai top ke kampung itu merakyat ya bisa, memahjubkan ya bisa. Kayak toko besar di kampung itu kan, menggrosir orang kampung kan mata ini retail. Loh dulu itu pernah, ini kisah nyata. Saya tuh punya teman akrab. Pas Jumatan, lalang bangun di Jumatan di situ. Lah khotib itu kan rodok kacau kan, sudah naik pegang tongkat ngandani orang gitu kan kacau kan khotib. Bangun di bawah, bangun sengaja. Sakit datang itu. Tak tiri, kena apa lho? Wow, bangun khotib datang. Semenjak itu bangun diceritainin terus nak ngono kiai ora apik salat enggak saf awal. Karena mengganggu kestabilan khotib. Saya dulu ya janggal. Kiai Sahal Rais Amdu Kiai Sahal kan sepupunya bahasa kan bahasa saya sering gitu. Itu kalau Jumatan komat Mas, terus gelar sajadah, beliau pakai serena. Ngerti tau bahasa kan? Pakai serena terus kalau sudah komat turun terus digelar ya salam langsung pulang. Dulu saya janggal. Ternyata semua kiai di sana itu seneng. Kamu bisa bayangkan, misalnya toha khutbah terus aku nengisor, terus usikum, terus jumawa. Habis itu saya bilang, sekarang dunia sudah rusak semua. Banyak orang mengabaikan sunnah Rasul. Ngarepe Syekhul Masyayikh kan. Ada Mbah Mun, ada Basal kan dia meriang. Meruntuh.
Makanya itu menurut saya Rasulullah itu luar biasa. Itu kan satu ketika Nabi datang Abu Bakar langsung mundur. Itu kan basaria semua. Dan peristiwa itu hanya sekali. Itu bukti itu memang masalah. Makanya jadi apa? Pelajaran. Itu kenapa kalau saya itu sofawa. Saya sering kadang suami khotib. Kus ngapunten kus khotbah. Ya bisa suwe-suwe. Tak jamin rata rungokno tenang ya. Jadi wayusanu istima'ul khotib itu ono istisna'nya. Karena kalau terkenal orang alim dengerin grogi mas. Itu dia seneng kan Ustaz, tak jamin orang-orang ngrungokno. Senengnya itu. Ini kan lucu, kita kena kitab istima'ul khotib, tapi ada khotib yang enggak siap diistima'. Ya makanya faedah fikih penting. Al-hukmu yasuru ma'ilatihi wujudan wajan. Saya ngasih guyon itu ya karena wasiatnya Bapak. Ngomong serius itu kayak menggurui. Ngomong serius itu kayak menggurui. Itu kalau di Indonesia kan masalah. Orang ngomong serius kan kesannya menggurui. Tapi nak guyon, relax itu kayak star. Itu ya ada ilmunya. Lo cecil. Lo coba. Jadi misalnya mas. Sama ngerti. Aku pernah. Umroh loh. Aku nak umroh kan awam mas. Ya nyampe awam. Kan Utaifah kan ngomong. Rangno Kuba, Uhud. Kan lucu kan. Oh itu. Oh berkhusus. Akhirnya rapat enak loh. Akhirnya hari kedua aku gak ikut tersiti. Sudah saya tidak pernah ikut. Senengnya. Padahal saya sebetulnya sebagai manusia ya kepengen lah. Delok unta-unta gara-gara mengganggu kestabilan ustaz ini. Sampai anak saya yang rusuh. Pak gak ikut. Gak anak. Ternyata menyenangkan aku gak ikut tuh. Berarti kan hadir saya dikehendaki. Iya, jadi maksud saya, Bu yo ngaji tuh. Makanya ini pentingnya tadi, pentingnya fatwanya orang alim. Beda dengan fatwanya orang apa? Soleh. Orang soleh itu la yatakallamu illa an hali. Kalau orang alim tuh yatakallamu ala ma huwa alaih. Dia proporsional. Makanya Nabi itu luar biasa. Ketika dengar ada orang yang soleh, itu nggak pernah sowan Nabi. Kampungnya itu sudah sowan Nabi. Dia sendiri nggak sowan. Karena ibunya itu sangat egois, nggak mau ditinggal. Wah, hasil orangnya punya terkenal namanya Uwais apa? Al-Qarni. Itu Nabi pesan nanti kalau ketemu Uwais kamu minta doa. Padahal dia tuh nangis. Karena tetangga-tetangganya sudah sowan Nabi. Dia nggak sowan karena ibunya ini egois. Sebenarnya dia lakian Nabi ya. Fi ahdin Nabi fi zamanin Nabi. Tapi dia malah dinubatkan Nabi khairul qurun Uwais Al-Qarni. Karena apa kata Uwais? Saya di sini itu juga bagian dari syariatnya Nabi, yaitu birrul walidain. Dia sangat sayang sama ibunya. Ya secara fisik tidak sowan Nabi, tapi perilakunya semuanya terbentuk, terinspirasi oleh Nabi. Mulane ini kowe nak umroh ae. Orang yang sholat di seluruh dunia itu bentuk penghormatan pada Ka'bah. Nyatane madhepe tetap Ka'bah. Makanya saya termasuk kiai jarang umroh. Angger sing ora kelakon apa? Gus saya ini hidup orang Islam tidak pernah umroh. Sudah sholat kamu sudah umroh karena madhep Ka'bah. Sebenarnya enggak madhep Semeru apa. Masa itu cukup terus wacana ayat. Ka'bah itu kata Allah lit-thaifina wal aqifina war ruk'i sujud. Jadi Ka'bah itu didesain untuk orang sholat, bukan orang sholat didesain untuk Ka'bah. Jadi kamu itu keren. Ka'bah dibikin Allah untuk kamu itu. Enggak ada maklar umroh ada kuat. Kalau enggak kuat enggak usah deh. Tapi maklar umroh lucu. Dari seneng Nabi kok ora tahu umroh. Ya jadi ilmu itu segala-galanya. Makanya ketika Imam Bukhari fa'alam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi apa fabada'a. Jadi tidak ada kata yang boleh mendahului kalimat thayyibah kecuali kata ilmu. Menunjukkan syaraful ilmi apa menunjukkan apa? Mohon kalau terus ya mutakin tadi ya yang dikatakan Imam Razi. Kok anggar Islam ya mutakin. Qalilan minaz zaman ghayatu ilal mauti wa fi hada tahdidun lahum innakum mujrimun wa yawma yudillil mukadzibin wa idza kirana kana jani kapno lahum maring wake apa irka'u ay sallu surata sira kabeh la irka'un ora gelem rukuk sapa ngake la yusallun nek cara balaghah min itlaqil ba'di